Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya akan melanjutkan quarterly series. Kita akan bahas tentang bagaimana cara kita identifikasi PD array yang valid. Karena saya tahu teman-teman masih suka terjebak atau mungkin tertipu ketika entry di PD array, tiba-tiba PD array itu gagal atau dia nggak cukup strong sebagai support atau resisten dan akhirnya kena stop loss. Nah, di video kali ini saya akan sharing gimana sih caranya kita bisa mengidentifikasi. Bahkan nggak cuma sekedar identifikasi, tapi kita akan mencari sebuah konfirmasi entry supaya ketika teman-teman itu mau entry di sebuah PD array, entry teman-teman itu entry yang optimal ya. Jadi sehingga bisa meningkatkan win rate dan juga membantu teman-teman untuk bisa menjadi trader yang lebih baik lagi. Oke? Jadi kita akan bahas di video ini. Jadi pastikan teman-teman tonton dari awal sampai akhir video ini. Oke? Tapi sebelum ke sana, saya minta tolong juga bantuan teman-teman untuk report beberapa akun ini. Ini saya dapat kabar dari beberapa teman-teman di Instagram yang banyak banget yang nge-DM dan semua gambarnya sama ya. Thank you teman-teman Instagram ya yang udah apa kirimin saya ini banyak banget yang kirimin gambar begini. Dan tolong bantu di report ini di TikTok. Terus juga ada juga yang bilang, Bang, itu juga dijual di Shopee gitu ya. Jadi, aduh, saya nggak tahu deh. Pasti udah dijual di mana-mana. Ini juga dijual di Linkit ya, teman-teman. Saya udah lapor ke Ko Agus, kasih tahu kalau video saya bajak di Linkit. Semoga nanti ada fast respon dari Ko Agus juga. So, jadi minta tolong teman-teman bantuannya untuk report akun TikToknya supaya si scammer bisa dinonaktifkan gitu ya. Oke, jadi kita langsung masuk lagi ke pembahasan utama kita, bagaimana kita mengidentifikasi PD array yang valid. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama adalah premium dan diskon. Oke, to the point aja. Karena teman-teman harus selalu ingat singkatan dari PD array. Kata P dan D-nya itu diambil dari apa? Kata premium dan diskon array. Jadi premium dan diskon array. Itulah definisi dari PD array. Karena itu teman-teman, ketika teman-teman memilih sebuah PD array, pastikan teman-teman itu memilih PD array yang ada di area premium ataupun diskon. PD array diskon dipakai untuk buy dan PD array premium dipakai untuk sell. Contoh, kalau kita lihat dari price action ini, yaitu ini gold diambil dari candle weekly dan ini masih rendah banget harga gold. Nah, hal pertama yang harus kita misalkan kita mau tahu ya apa namanya PD Ray mana yang valid atau enggak, tetap ya nomor satu ya teman-teman. Saya ulangin sekali lagi nih, oke? Jadi jangan cuma sekedar oh ini ada fair value gap ditandain, oh ini ada apa nih, ada breaker block ditandain. Bukan, jangan seperti itu ya. Jadi gini teman-teman aturan utamanya, PD Array itu baru aktif ketika market structure shift-nya itu sudah terjadi, oke? Sekali lagi saya ulangin ya, PD Array itu baru menjadi aktif setelah market structure shift itu terjadi. Oke, jadi kalau belum ada sweep liquidity, belum ada market structure shift, nggak usah repot-repot cari PD rate. Karena tidak akan ada apa-apa, itu cuma sebuah candle biasa yang tidak ada artinya sama sekali. Tapi ketika sweep liquidity seperti ini sudah terjadi, market structure shift-nya pun sudah terjadi, jadi kita tahu bahwa ini sudah terjadi reversal dari sell mode ke buy mode. Nah, setelah reversal, kan next step-nya adalah continuation. Iya kan, semua udah tahu soal ini, oke? Ketika harga reverse ya, MMXM terjadi dari sell mode ke buy mode, maka setelah reverse di sini, smart money reversal di sini terjadi, maka kan tren baru muncul kan, berakhirnya tren lama dan munculnya sebuah tren baru. Dan sekarang tren barunya adalah continuation dari tren bullish. Nah, sisanya kita tinggal nunggu harga koreksi masuk ke area diskon dan ketika dia masuk ke area diskon dan kita ketemu konfirmasi entry-nya bahwa memang dia sudah betul-betul reject di area diskon, kita bisa ke lower time frame untuk menemukan entry. Jadi kurang lebih step by stepnya seperti itu ya. Jadi ini saya bahas gambaran umumnya supaya nanti ketika kita masuk ke modul entry menggunakan quarterly theory itu semuanya udah align, udah enak gitu. Oke? Jadi sekali lagi saya tekenin, PD Ray itu baru teman-teman bisa fokus cari kalau sudah ada sub liquidity seperti ini dan sudah ada perubahan struktur. Kalau belum ada sub liquidity, belum ada perubahan struktur, nggak usah repot-repot cari PD Ray. Oke, itu hanya sebuah candle biasa. Tapi kalau sweep liquidity terjadi, perubahan struktur terjadi, maka di sini baru berubah ya. Beberapa candle ini akan berubah menjadi sebuah PD Ray. Yang pertama kita cari adalah premium dan diskon. Jadi kita udah tahu nih kalau biasnya itu bullish. Berarti kita sebagai smart money trader, kita cari peluang buy di area diskon. Oke, itu adalah prinsip nomor satu kita sebagai smart money trader. Kita buy di area diskon dan sell di area premium. Sekarang kita tinggal mencari
mana area diskon dan mana area premiumnya. Langkah paling mudah adalah kita identifikasi mana swing high terakhir atau swing low terakhir ya dalam konteks price action ini karena kita tahu bullish, maka kita tahu kita cari PDR yang ada di area diskon. Nah, kita lihat bahwa di sini adalah swing high terakhir yang mendorong harga dengan kencang ke atas ini. Jadi dari low sini ke high sini ini adalah dealing range kita. Ini akan kita pakai untuk mengukur mana area premium dan diskonnya. Di sini saya pakai Fibonacci biasa aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, kita bisa lihat ya, saya tandain di sini untuk low-nya, high-nya di sini. Nah, jadi kalau kita, teman-teman boleh bagi dua aja. Misalnya 0, 0,5 sama 1, atau teman-teman bisa pakai 4 begini. Nggak ada masalah sama sekali ya. Dan ini yang kita sebut sebagai semua yang ada di bawah area equilibrium, itu kita sebut sebagai area diskon, dan semua yang ada di atas area equilibrium, itu yang kita sebut sebagai area premium. Dan untuk 0 sampai 0,25 ini juga bisa disebut sebagai area extreme premium. Sementara area 0,75 dan area 1 ini yang kita sebut sebagai extreme diskon. Jadi bisa aja dia masuk lebih dalam ke area extreme diskon dan rejectnya di sana. Oke? Dan idealnya adalah kita mau lihat dia ada rejection di area di bawah dari equilibrium. Jadi sweep terjadi, struktur market sudah berubah, langsung teman-teman cari swing high dan swing low-nya, tentukan untuk mana area diskon dan mana area premiumnya. Karena kalau enggak, gimana nih kita narik swing high ke swing low-nya untuk diskon premiumnya gimana kalau kita belum tahu biasnya. Tapi kalau sudah ada sweep, sudah ada perubahan struktur, biasnya jadi valid, kita udah tahu biasnya bullish, maka kita tinggal tunggu harga koreksi ke area diskon untuk cari buy ya sisanya dan kita tinggal cari identifikasi swing high dan swing low untuk mencari pemisah antara area premium dan diskon. Setelah teman-teman sudah menemukan swing high dan swing low untuk mengidentifikasi mana area diskon dan premiumnya, baru langkah selanjutnya teman-teman silakan mencari dan memilah mana PD array yang ada di area diskon yang kira-kira bisa kita pakai untuk sebagai area entry. Nah, kalau di bawah area equilibrium ini, coba deh teman-teman ya, di pause dulu videonya dan coba di bawah dari semua area equilibrium ini, teman-teman bisa nggak nemuin sebuah PD array yang ada di area diskon ini? Coba di pause videonya, coba dioret-oret sedikit di laptop atau di komputer ya, silakan. Oke, saya anggap aja udah ya teman-teman ya. Jadi langsung saya pakai lipstick untuk mana apa PD array yang ada di area diskonnya. Ini kan adalah PDRay yang ada di area diskon, betul nggak sih? Di sini ada fair value gap-nya, di sini juga ada fair value gap ini juga ada di bawah area diskon, oke? Di sini juga fair value gap-nya juga ada di area diskon, ya. Di sini juga kita lihat ada apa nih? Ada inversion fair value gap. Saya nggak jelasin lagi apa itu fair value gap, apa itu inversion fair value gap, ya. Teman-teman bisa tonton video saya di belajar ICT dari nol. Di situ ada eh, saya nggak tahu video keberapa, pokoknya saya jelasin tentang beberapa PD Ray, 7 PD Ray Matrix, di situ tinggal cari videonya yang sama si scammer dijual itu. Plus nanti teman-teman ketik aja balance price range, Happy Cuan Trader itu nanti harusnya keluar. Di situ saya juga jelasin tentang inversion fair value gap dan balance price range. Oke, jadi saya nggak ulang lagi supaya mempersingkat waktu, karena kita fokusnya kan mau ke day quarterly teori. Oke, nah jadi setelah kita mengidentifikasi mana PD Ray yang ada di area diskon, array yang ada di area diskon, kita ketemu di sini ada fair value gap diskon, fair value gap diskon, weekly inversion, area diskon. Maka inilah nanti yang akan kita perhatikan ya untuk melihat bagaimana reaksi harga ketika dia masuk ke area PDR yang ada di area diskon ini. Oke. Jadi kebayang nih kalau teman-teman ngelihat, oh di sini di sini ada fair value gap diskon. Teman-teman langsung limit di sini, lalu taruh stop loss-nya di bawah fair value gap-nya, ini langsung kena stop loss. Oke. Jadi saran saya adalah ya teman-teman nggak perlu langsung buru-buru limit atau FOMO takut ketinggalan movement ya. Kita nanti bisa menunggu bagaimana dia bereaksi di sebuah PD Ray. Karena kan pasti nanti ada pertanyaan muncul kayak begini nih. Bang, ini ada 3 PD Ray bang. Yang mana bang yang kita pilih ya? Dan selalu teman-teman jawaban saya adalah saya nggak tahu teman-teman. Saya bukan market maker, saya bukan ponakannya Powell ya. Saya nggak tinggal satu atap sama dia. Saya nggak tahu bisikan orang dalam, kira-kira dia mau smart money mau belinya di mana. Kita kan nggak pernah tahu smart money akan beli di level mana. Dan kita nggak perlu tahu kok sebenarnya. Betul nggak sih?
kita juga nggak perlu tahu gitu. Karena kita bisa mengidentifikasi, kita tunggu dulu harganya masuk ke PD rate tersebut. Setelah itu baru kita lihat bagaimana dia bereaksinya. Jadi nggak perlu buru-buru atau FOMO takut ketinggalan movement. Tenang aja, lebih lambat sedikit, lebih pelan sedikit, tapi lebih aman. Oke, itu prinsipnya. Oke, karena kita cuma mengikuti jejak langkah kakinya smart money. Jadi biarin mereka melangkah dulu, ngambil big step-nya dulu, ada displacement candle-nya dulu. Setelah mereka melangkah dengan meninggalkan banyak displacement candle, baru kita ngekor sebagai smart money trader retailnya. Nangkep ya? Jadi kita tidak mendahului, kita ngekorin smart money melangkah. Jadi biarkan dia melangkah, biarkan dia bergerak. Ketika dia bergerak, dia meninggalkan sebuah jejak, kita analisa jejaknya, dan kita mengikuti kira-kira kemana arah langkah selanjutnya dituju. Jadi kurang lebih begitu cara berpikirnya. Oke? Jadi kalau ditanya, misalkan ini belum terjadi, ya saya nggak tahu mana gitu. Makanya saya nggak pernah langsung buru-buru limit di sebuah PD Ray. Jadi biarin aja dia masuk dulu dan kita lihat gimana reaksinya. Dan kalau konteks ini kita lihat ya, dia masuk ke area extreme premium ya. Dia masuk ke 0,75 dan dia ngelihat ya bagaimana dia merespon kombinasi dari dua PDRay ini. Dan seperti yang saya bilang juga ya di belajar ICT dari nol, kita strong PDRay ya, strong support PDRay itu adalah selalu gabungan dari atau dua atau tiga PDRay yang align menjadi satu. Ya, kenapa ini? Karena ini adalah gabungan dari inversion fair value gap dan fair value gap. Jadi pasti ini masuk sebagai area strong support dibandingkan ini yang hanya PDRay yang hanya berdiri sendiri, hanya stand alone gitu ya. Pastinya gabungan dari PD Ray seperti ini itu pasti jadi lebih kuat. Betul nggak? Coba deh kalau teman-teman telaah lagi. Ya, saya udah bikin semua tuh videonya. Contohnya apa? Unicorn Setup. Unicorn Setup tuh apa sih? Breaker block plus fair value gap. Ya, dua PD Ray yang jadi satu. Makanya disebut sama ICT sendiri sebagai unicorn. Apalagi balance price range. Apa itu balance price range? Gabungan antara inversion fair value gap dengan fair value gap. Dua PD Ray menjadi satu. Oke? High probability order block. Apa itu? Gabungan dari order block dan fair value gap. Jadi semua PD array ketika dikombin dengan fair value gap, mereka berubah menjadi high probability PD array. Jadi nggak heran kalau di sini ada dua PD array yang numpuk, yang align, yang selaras, dan market atau harga rejectnya di sini. Apalagi dia masuk ke area diskon, sorry, ya extreme diskon ya. Dan kita tahu bahwa dia udah bullish ya teman-teman. Jadi misalkan, boleh nggak bang, saya nge-sell di sini? Ya boleh-boleh aja, ya kan, boleh-boleh aja. Tapi lakukan dengan kesadaran bahwa saya sedang counter trend. Saya personally, saya bukan seorang counter trend trader, saya seorang following trend. Oke? Jadi saya tidak pernah atau hampir, saya nggak tahu, hati saya nggak serak aja ketika saya lawan tren. Begitu aja. Saya lebih nyaman, hati saya lebih tenang, psikologi saya juga lebih enak kalau saya following trend. Walaupun saya harus menunggu lebih lama. Oke, jadi itu personal aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, itu just personal opinion aja. Oke, oke, jadi kita udah tahu nih bahwa eh, kita lihat ya, kita udah identifikasi mana array yang ada di area diskon. Selanjutnya kita nunggu dia reject di PD array mana yang ada di area diskon ini karena ada tiga PD array. Oke, jadi ini ya yang kita bisa lihat bahwa selalu pilih PD array yang ada di area diskon dan premium. Jadi kalau teman-teman misalkan biasnya bullish, teman-teman mau buy, tapi teman-teman buy-nya di fair value gap yang ada di area premium. Lalu tiba-tiba teman-teman kena stop loss. Ya wajar salah teman-teman, karena prinsip nomor satu sebagai smart money trader, kita buy di area diskon dan kita sell di area premium. Dan juga kita bisa ukur nih, dari equilibrium di sini sampai ke sini, nih kita lihat ya, kita bagi empat lagi, dia masuk tepat di equilibrium area, di equilibrium ini. Oke, jadi benar-benar dia ada di area extreme diskon. Jadi nggak heran kalau misalkan dia reject di sini. Dan smart money itu kan prinsipnya dia mendorong harga untuk turun lebih dalam supaya mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah dan mereka mendorong harga naik ke atas supaya mereka bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Itu prinsip smart money trader. Itulah kenapa mereka disebut smart money. Oke? Next lagi ya, kita lihat di sini ini juga sama. Jadi udah ada sub-liquidity-nya, lalu udah terjadi market structure shift-nya. Untuk menentukan area premium dan diskon, sekali lagi saya tekankan ya, untuk menentukan mana area premium dan diskon, teman-teman harus menunggu terjadi sub-liquidity dan perubahan struktur dulu. Karena kalau enggak, semuanya akan menjadi sia-sia.
Oke, jadi jangan cuma ngelihat swing high, swing low, langsung buru-buru tandain untuk tahu premium diskonnya. Ya, kalau belum ada sweep liquidity, belum ada perubahan struktur, semua itu akan sia-sia. Ketika ini udah terjadi, baru kita bisa tandain ya untuk mencari tahu mana area premium dan diskonnya. Oke, ini swing high terakhir yang ngedorong harga kenceng banget ke bawah nih, dan ini adalah swing low terakhir yang ngedorong harga untuk koreksi ke atas. Jadi ini yang kita pakai sebagai dealing range kita. Dan kita dapat di sini ya, di sini adalah area equilibriumnya, di atas equilibrium adalah area premium, dan di bawah equilibrium itu adalah area diskonnya. Lalu setelah teman-teman udah ketemu sweep liquidity, udah ketemu perubahan struktur, udah identifikasi mana swing high dan swing low-nya, oke, lalu teman-teman tinggal cari di area premium, karena kita udah tahu biasnya itu adalah bearish, maka di area premium sini kita mau tandain semua ya. Kita tidak menebak-nebak karena kita bukan dukun. Kita nggak tahu smart money akan beli atau sell di area mana atau buy di area mana. Jadi yang perlu kita lakukan setelah kita tahu dealing range kita tinggal menandain semua PD array yang kita tahu di area premium. Oke, oke, kita lihat nih. Nomor satu ya, ini jelas banget kelihatan di sini ada satu fair value gap di sini. Oke, dan juga di sini jadi order block ya. Jadi ini ada high probability order block. Oke, dan kita lihat bahwa dia masuk ke sini, kemudian dia reject ke bawah. Kalau kita ukur lagi ya antara area high sini ya dengan low di sini, jadi ini sebagai dealing range kita nih. Oke, maka lihat deh, dia turun sampai ke area diskon lagi. Dia turun ke area diskon, tidak mampu menembus area diskon, apa yang terjadi? Dia naik lagi ke area extreme premium. Jadi ini bisa teman-teman pakai untuk menentukan area exit ya. Jadi misalkan teman-teman ketemu di sini sebuah di lower time frame-nya, teman-teman udah tandain, oh di sini ada weekly fair value gap. Lalu juga kita lihat bagaimana candle ini ya, bagaimana dia bereaksi ketika masuk ke weekly fair value gap ini. Closing candle apa teman-teman? Ayo, closing candle apa? Closing candle, sweep, liquidity. Dia nge-sweep previous weekly high di dalam weekly fair value gap. Lalu lihat candle ketiganya. Boom, displace. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ketemu sebuah entry setup di lower time frame di sini, ya, misal daily atau di H4, teman-teman exitnya di mana? Jadi teman-teman bisa pakai swing low di sini, ke swing high di sini untuk menjadikan ini sebagai dealing range-nya. Dan teman-teman bisa pilih ya area fair value gap di sini. Karena di sini ada fair value gap, di sini ada fair value gap. Tapi fair value gap ini kan masih ada di area apa? Premium ya. Ini baru fair value gap yang ada di area diskon. Di bawah equilibriumnya. Jadi teman-teman bisa sell di sini dan teman-teman bisa exit di area diskonnya. Oke, dan ternyata dia tidak mampu untuk menembus area diskon dan akhirnya dia naik lagi. Naik sampai mana? Naik ternyata sampai ke area extreme premiumnya. Di sini kita lihat ada apa namanya fair value gap lagi yang ada di area extreme premium. Di sini juga ada sebuah swing high yang berfungsi sebagai inducement ya karena pasti berpikir ini adalah double bottom, oke? Jadi tiba-tiba harganya balik lagi menembus area double bottom ini ya, rebalance area fair value gap yang ada di extreme premium, baru kemudian dia turun lagi ke bawah. Dan kalau kita lihat nih koreksi ke atas ini ya, kita lihat jadi dari swing high sini teman-teman ya, swing high sini nih, oke, ke swing low sini ya, sorry, ke swing low ini ya, kita lihat nih dia masuk lagi apa eh, ke fair value gap yang ada di area diskon ini, baru dia melanjutkan lagi penurunan ke bawah. Jadi itu bisa dipakai ya teman-teman. Kita belum masuk ke entry ya, kita baru bangun pondasi-pondasi berpikir logisnya. Oke, karena entry itu mudah ketika teman-teman bisa baca narasi. Ya, jadi dari hal ini adalah salah satu cara kita baca narasi, yaitu bagaimana kita bisa memilah dan memilih mana area premium dan diskon. Setidaknya kita tahu mana PD array yang ada di area premium dan diskon. Itu akan membuat kita meningkatkan win rate kita dan mengurangi stop loss yang nggak perlu. Hanya karena kita FOMO dan entry di array yang ada di area bukan di area premium dan diskon. Oke, jadi at least ini untuk membantu teman-teman ya untuk melihat dulu kira-kira memilah mana area premium dan diskonnya. Oke, jadi ini premium dan diskon. Apa yang kita pelajari? Jadi smart money itu nggak pernah peduli sama level sebuah harga. Ya, hati-hati ya teman-teman ketika misalkan ada narasi-narasi yang dipakai oleh media-media atau bahkan influencer-influencer. Ya, saya bukan nakut-nakutin, ini disclaimer dulu. Tapi teman-teman bisa cek aja ya di zaman informasi yang mudah seperti ini diakses. Teman-teman lihat deh. Ya, saya udah ngalamin berkali-kali ketemu
gold itu mengalami all time high dalam selama perjalanan trading saya itu udah berkali-kali. Dan satu hal yang selalu saya lihat ya, setiap kali gold mengalami all time high, itu media tuh banyak sekali melakukan liputan-liputan. Akankah gold ke harga titik-titik-titik? Akankah gold mencetak sejarah baru, mencapai all-time high sepanjang masa? Apakah gold akan meneruskan kenaikannya sampai level titik-titik-titik gitu ya? Dan itu banyak tuh nanti influencer-influencer, media-media yang membahas hal-hal seperti itu. Bahkan ketika saya record video ini juga banyak banget nih influencer-influencer ya, bukan mendeskreditkan mereka ya teman-teman, tapi banyak banget saya baca-baca eh, apa media berita dan gold mau ke 3.000, gold mau ke 3.000, betul? Hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman FOMO, ya, ujung-ujungnya teman-teman jadi liquidity-nya mereka. Nangkep ya? Jangan sampai FOMO, wah gold naik terus nih mau ke all time high, kayaknya bakal naik sampai 3.000 nih. 3.000 kan angka psikologisnya trader. Ya, teman-teman, saya sih nggak percaya that kind of bullshit ya teman-teman ya. Oke, buat saya yang namanya smart money, mereka tuh nggak pernah peduli sama level harga. Mereka tuh nggak inget gold di harga berapa. Di otak mereka, di mata mereka ketika mereka scanning harga, mereka tuh nggak pernah inget level sebuah harga. Mereka hanya melihat level sebuah harga dari sisi premium dan diskon. Karena itu mereka bisa beli di harga 2.000, bisa beli di harga 2.500 dan seterusnya. Karena bukan masalah level harganya, tapi apakah harga sedang berada di area premium, di harga murah, atau justru harga sudah berada di area premium atau harga yang terlalu mahal. Oke? Dan smart money jadi hanya selalu melihat dari sudut pandang premium dan diskon. Latihan di rumah ya. Latihan di rumah, cari sweep liquidity, cari perubahan struktur, identifikasi swing high dan swing low-nya, tentukan mana area premium dan diskonnya. Gak usah percaya kata-kata saya ya, karena ada yang ngomong, bah kalau udah terjadi mah gampang ngomongnya. Ya betul, ya makanya gak usah percaya kata-kata saya. Ya, teman-teman gak usah percaya apa yang saya omongin. Teman-teman backtest sendiri di rumah. Oke. Ke chartnya, ke trading view, cari sweep liquidity. Cari perubahan struktur, identifikasi swing high dan swing low-nya, tentukan premium dan diskonnya, dan lihat bagaimana harga bergerak dari premium, diskon, diskon ke premium. Gak usah percaya kata-kata saya, backtest sendiri, latihan sendiri, ya, screenshot dan pelajari bagaimana harga bergerak, Anda akan punya knowledge dan Anda akan dapat aha moment yang lebih bagus. Anda nggak akan FOMO lagi ketika harga bergerak, Anda akan seperti jadi pemburu yang lihai yang menunggu buruannya masuk ke area premium dan diskon, baru teman-teman bergerak untuk menangkap. Oke? Jadi silakan di backtest, silakan dilatih sendiri. Oke? Next, jadi yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah bereaksi bukan memprediksi. Ini kata-kata yang udah sering banget saya bilang dan banyak banget yang nanya ke saya. Sebenarnya apa sih arti dari kalimat ini? Bereaksi dan bukan memprediksi. Misalkan seperti ini ya, contohnya. Di sini udah ada sweep liquidity, di sini udah ada perubahan struktur, harganya juga udah masuk ke area PD array yang ada di area diskon. Biasanya ya, kalau misalkan weekend Sabtu Minggu itu banyak tuh, at least nih ngomongin di angkatan saya teman-teman. Itu banyak tuh bertebaran di grup-grup Telegram atau di YouTube ya. Anak trader-trader yang bikin analisa. Dan biasa analisanya tuh nggak jauh-jauh begini bentuknya. Ya. Jadi dia cuma kasih tanda panah. Either tanda panahnya ke bawah atau tanda panahnya ke atas. Udah begitu aja. Jadi kalau asumsi misalnya marketnya close di hari sini gitu ya, dia tinggal kasih tanda panah nih antara dia naik lagi atau dia turun ke bawah, ya gitu doang gitu. Dan itu sering banget ya saya tumbuh belajar trading dengan banyak masuk ke grup-grup Telegram berbayar yang begitu weekend dikasih analisa yang modelnya begini, dikasih tanda panah ke atas dan ke bawah doang gitu ya. Dan sebenarnya kita nggak usah memprediksi. Dalam arti begini, kalau teman-teman terbiasa memprediksi, ya teman-teman terbiasa mindsetnya masih terbawa untuk terbiasa memprediksi. Oke. Oh, teman-teman misalkan weekend lalu analisa chart, oh saya prediksi dia akan ke sini, dari sini nanti dia akan reject, dia naik sampai ke harga sekian. Oke, nggak ada masalah sih dengan memprediksi gitu ya, teman-teman. Tapi masalahnya adalah kalau teman-teman baru belajar, dan teman-teman belum pernah backtest ya, dan belum pernah apa namanya punya experience yang tinggi juga, teman-teman ketika teman-teman terlalu sering melakukan analisa dan analisanya itu salah, itu nanti ngefeknya ke mental trading teman-teman. Oke, nangkep ya. Karena kita tuh sebagai
manusia kita nggak suka ketika analisa kita salah. Oke, jadi saya sendiri ya, ketika saya berhenti memprediksi, hidup saya jauh 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 lebih tenang, lebih damai, psikologi saya lebih tenang. Jadi nggak usah memprediksi, ya kita cukup bereaksi aja. Oke, contoh apa sih bereaksi itu apa sih maksudnya? Oke, saya zoom in lagi nih gambar tadi. Ya, lihat harga udah masuk ke weekly fair value gap yang ada di area extreme diskon. Oke, saya nggak tahu nih apakah PDR ini mampu nahan harga untuk naik lagi ke atas atau enggak. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah duduk diam, ya, dan saya melihat bagaimana harga bereaksi di dalam weekly fair value gap ini. Apa reaksi yang saya cari di ketika harga masuk di weekly fair value gap ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa reaksi yang saya cari? Konfirmasi apa sih yang saya harus lihat supaya saya yakin supaya bahwa weekly fair value gap ini mampu menahan harga? Ada yang tahu nggak? Eh, langsung aja. Nih, apa ini? Aduh, nih, coba deh. Mungkin kalau ada yang tahu ya, coba komen di bawahnya apa nih? Kalau yang udah nontonin video saya, apalagi suka nontonin jurnal, playlist jurnal trading saya harusnya tahu nih. Ini apa nih? Apa ini? Ini smart money, teknik SMT muncul di sini. Harga turun, 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 masuk, ya. Oke, dia nembus konsekuen encroachment-nya bukan good idea. Oke, kita ngeliat bahwa mungkin weekly fair value gap ini nggak terlalu kuat, ya, karena dia menembus. Sampai kapan? Kita biarin dia closing candle, kita tunggu lagi satu hari berlangsung, satu minggu berlangsung, dan ternyata candle berikutnya tidak mampu menembus, sorry, tidak mampu menembus low dari candle sebelumnya. Terjadi sebuah failure swing. Ini bisa jadi ciri-ciri munculnya sebuah SMT di dalam higher time frame PD Ray weekly. Ini kan is a good sign bahwa mungkin bisa jadi si weekly fair value gap ini mampu untuk menahan turunnya laju harga dan membuat terjadi MMXM model at least sampai ke weekly fair value gap di sini. Iya nggak sih? Oke, kalau kita lihat lebih kecil, lihat di sini. Dan ini betul-betul terjadi SMT dengan silver. Oke, jadi nggak usah memprediksi bahwa harga akan ke fair value gap ini nanti dia baru naik lagi. Terus nanti ada yang debat lagi. Enggak bro, bukan ke fair value gap situ. Harganya rejectnya nanti di order block. Nanti ada yang ngomong nih, bukan di order block loh, di breaker block nih begini-begini. Wah, akhirnya mereka ribut sendiri. Ya, gak usah ribut-ribut, gak usah prediksi dia reject di mana. Biarin aja dia masuk dulu dan biarin dia closing candle dulu. Dan kita lihat bagaimana reaksi dari closing candle. Karena closing candle itu menceritakan kita narasi tentang apa yang akan dilakukan ke depannya. Wicknya do the damage, tapi kan body candle-nya tell the story kan. Iya nggak sih? Dan kita lihat di sini ada SMT. Lalu apalagi reaksi yang kita cari? Reaksi apa yang kita cari untuk mendapatkan konfirmasi bahwa weekly fair value gap ini itu adalah weekly fair value gap yang strong. Ayo, coba di pause lagi videonya, dilihat price action di sini, apalagi konfirmasi-konfirmasi yang bisa kita cari untuk mengetahui apakah weekly fair value gap ini kuat atau tidak menahan laju harga. Silahkan di pause, coba dipelajari. Saya anggap udah ya. Jadi saya pakai lipstick kayak biar cepet. Satu, muncul SMT. Dua, bearish fair value gap di break, ya. Oke. Lalu tiga, terjadi market structure shift. Oke, kita lihat nih swing high terakhir yang ngedorong nih semua bearish candle ini ke bawah dan ini di break dengan displacement candle. Oke, so jadi tiga konfirmasi ini terjadi SMT di dalam weekly fair value gap, bearish fair value gap nggak di respect, ya, bearish fair value gap nggak di respect, di break nih, break, retest, naik lagi, market structure shift-nya juga udah terjadi. Tiga konfirmasi ini ketika ketemu di dalam weekly fair value gap, ya udah, maka kita tahu bahwa weekly fair value gap ini itu weekly fair value gap yang kuat menahan laju harga dan membuat terjadinya MMXM at least minimal sampai ke daily fair value gap ini. Jadi tidak perlu kita memprediksi, cukup kita bereaksi melihat bagaimana harga ketika sudah masuk di dalam sebuah higher time frame PD Ray. Oke, makanya salah satu ledekan-ledekan di dalam komunitas ICT, ya kalau saya gabung di beberapa komunitas ICT, biasa ledekan-ledekan mereka adalah, oh ICT trader itu nggak pernah entry di pucuk atau di apa sih lembah, betul, 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 betul. Saya mengakui ya betul. Beberapa trader kayak misalnya T-Trades, dia juga pernah nge-tweet kan, gitu. Dia
counter itu dengan bilang, ngapain kita entry di buy, sorry, ngapain kita entry di pucuk atau di lembah? Ya, lebih baik kita biarkan pucuk dan lembahnya terbentuk terlebih dahulu. Setelah terbentuk high dan low-nya dan terjadi konfirmasi bahwa memang perubahan strukturnya udah valid terjadi, baru kita entry. Mungkin kita nggak dapat entry di eh, low atau high-nya, tapi kita dapat entry yang lebih aman. Dan itu yang lebih penting, yaitu keamanan. Oke? Jadi ya emang bener. Jadi biarin aja. Biarin kita lebih lambat, kita lebih ketinggalan, ya kita lebih berhati-hati, tapi kita lebih aman. Kita dapat konfirmasi memang perubahan harganya sudah terjadi, PDRA ini strong untuk menahan, perubahan strukturnya sudah terjadi, baru kita entry. Oke, walaupun lebih lambat, lebih pelan, lebih berhati-hati, tapi lebih aman. Stop loss kita lebih resikonya jadi lebih kecil, oke, dan win rate kita juga jadinya meningkat. Jadi cukup bereaksi, tidak perlu memprediksi. Ini juga nih satu contoh lagi. Ini adalah gold waktu nyampe all time high di tahun 2011. Saya ingat banget momen-momen ini karena media nih sempet ya biasa ya media kalau gold all time high, gold mencetak sejarah baru gitu ya. Saya ingat banget nih sampai istri saya sampai kamu nggak beli eh, emas lagi gitu. Buset. Ya saya sih nggak counter omongan dia, tapi ya teman-teman gitu lah ya. Jadi saya ngerti lah beberapa orang jadi FOMO ke makan media gitu ya, atau mungkin mungkin orang tua yang demen beli emas fisik gitu kayak mama saya, ini waktu bagus kayak ini gue bikin cetak baru, ini bagus kayak kalau saya beli emas lagi, jangan mah, nanti mah gitu ya, jangan kemakan media gitu. Nangkap sih maksud 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 pesan saya, teman-teman. Dan ini terjadi betul ya, setelah dia nge-sweep previous weekly high-nya, dia drop segini. Bayangin ya orang-orang FOMO kemakan media, dia buy di sini, dia buy di pucuk, habis itu dibanting ribuan pips ke bawah. Kasian kan teman-teman ya. Walaupun pada jangka panjang, iya betul memang pasti akan naik lagi. Tapi kan at least kalau kita bisa buy di area diskon kan lebih bagus kan. Ya nggak sih? Ya dong. Ya. Jadi di sini udah terjadi sweep liquidity-nya, di sini udah terjadi market structure shift-nya. Lalu kita bisa temuin premium dan diskonnya. Oke, lalu setelah itu kita cari mana PD Ray yang ada di area premiumnya, dan kita nggak perlu prediksi, oh dia nanti jatuhnya di sini, oh dia jatuhnya di sini, nggak perlu ya. Kita biarin aja dia masuk dulu dan kita lihat bagaimana dia bereaksi di PD Ray yang ada di area premium itu. Yang penting kita tandain dulu semua PD Ray yang ada di area premium dan kita baru bereaksi melihat harga ketika sudah masuk di PD Ray tersebut. Di sini ada breaker block yang panjang ini, oke. Lalu ada apa lagi? Di sini ada weekly fair value gap. Ya, jadi di sini ada weekly breaker block, di sini ada weekly fair value gap. Oke, kalau berdasarkan premium dan diskon nih kita tahu bahwa breaker block ini itu jelas ada di area premium ya dibanding weekly fair value gap ini. Karena weekly fair value gap ini bertepatan dengan area equilibrium. Oke. Jadi silakan teman-teman tentukan style sendiri untuk entry-nya. Oke. Dan kalau saya sih, saya tidak pernah langsung buru-buru limit di situ. Saya tidak takut ketinggalan momen ya. Saya biarin aja dia masuk. Oke, jadi untuk chartnya lebih clean, jadi saya ilangin aja weekly fair value gap-nya karena jelas banget dia reject-nya di breaker block. Dan kita lihat ya, dia mendekati equilibrium dari breaker block ini dan dia mulai jatuh. Oke, sekali lagi, kita nggak perlu menebak, oh di weekly-nya jatuh, di breaker block-nya jatuh, di order block, nggak usah. Biarin dia masuk, lalu lihat reaksinya. Coba berdasarkan slide barusan yang saya jelasin, bisa nggak teman-teman nemuin sebuah reaksi di sini? Saya kasih kisi-kisinya. Reaksi di sini dan reaksi di sini. Bisa nggak teman-teman nemuin reaksi apa yang saya cari untuk mendapatkan konfirmasi entry bahwa memang PD Ray ini strong atau enggak? Silakan di pause untuk latihan. Silakan sebelum saya pakai lipstick, silakan teman-teman. Oke, saya anggap aja udah ya. Jadi saya pakai lipstick ya. Konfirmasinya tuh jelas banget kelihatan. Ya kan? Ini apa? Terjadi apa nih? Ini terjadi failure swing lagi kan? Masuk ya, hampir menyentuh si breaker block ini. Oke, mendekati konsekuen encroachment-nya. Oke, closing, lalu candle ini ketika naik dia tidak mampu menembus high sebelumnya. Dan bahkan terjadi engulfing di sini. Candle ini nge-break previous weekly low-nya. High-nya nggak mampu ditembus, low-nya di break dengan displacement candle. Ini kan ciri-ciri yang bagus banget. Kita tinggal ke lower time frame, kita bisa cari entry di situ. Untuk yang di sini, karena habis dia turun, dia naik lagi di sini. Ya kan? Nah,
Untuk di sini kita lihat apa yang terjadi di sini. Candle ini ngapain? Berkebalikan dengan candle ini. Kalau di sini terjadi Feller swing, dan lihat bagaimana kalau terjadi SMT. Lihat penurunannya, asik ya kalau terjadi SMT ya. Di gold tuh terjadi SMT di weekly bisa ribuan pips. Oke, ini terjadi SMT ya. Ini terjadi apa? Liquidity sweep. Oke, ini adalah konfirmasi-konfirmasi yang kita mau lihat ketika harga berada di premium array. Terjadi SMT, terjadi Feller swing. Ketika kok terjadi SMT atau Feller swing dan terjadi liquidity sweep. Ketika candle ini closing atau ketika candle kedua ini closing, ingat ya, candle kedua closing ya. Karena candle satu ini nggak bisa menceritakan apapun. Tapi setelah satu weekly candle ini closing lagi, ini baru kita bisa baca narasinya. Yang di sini terjadi Feller swing, yang di sini terjadi liquidity sweep. Oke, kita lihat closing bodinya di sini nggak pernah melebihi si candle sebelumnya. Ini kan good sign bahwa memang si breaker block ini strong enough untuk nahan laju harga. Selanjutnya tinggal ke lower time frame dan kita bisa cari entry. Betul kan? Jadi ini ya, tidak perlu memprediksi, cukup bereaksi. Kalau kita kecilin lagi time frame-nya ke daily, ini yang kita lihat. Ini terjadi SMT dengan silver, ya dia drop, market structure shift-nya terjadi, ya rebalance fair value gap, drop lagi. Kita ketemu entry-nya lebih enak. Dibanding teman-teman nebak-nebak jatuh di sini, apa jatuh di sini atau di mana kan bingung ya. Lebih baik tidak perlu menebak ya. Kita cukup bereaksi melihat harganya. Yang di sini juga sama, lihat di sini di sweep, oke. Candle ini nge-sweep, candle berikutnya apa yang terjadi? Displace candle ke bawah ya. Dan kemudian dia mulai turun, melanjutkan penurunan ke bawah sampai ke area liquidity ini. Oke, di sini ada relatively equal low. Oke, jadi balik lagi kita belum masuk ke entry, tapi semoga teman-teman ada gambaran besarnya nih. Karena kalau teman-teman udah ngerti gimana cara ngelihat apa sih yang kita cari, konfirmasi apa sih yang kita cari di higher time frame itu seperti apa sih? Oke, ketika teman-teman udah ngerti cara baca narasi-narasi begini, nanti kalau war time frame cari entry-nya tuh akan jadi mudah. Yang penting teman-teman ngerti dulu apa sih yang saya mau cari ketika harga tuh masuk ke sebuah PD array yang ada di higher time frame di higher time frame. Apa sih konfirmasinya? Ya bisa terjadi SMT, bisa terjadi sweep, ditambah lagi terjadi perubahan struktur pada time frame besarnya. Udah pasti kalau terjadi market structure shift di time frame kakaknya, oke, time frame adiknya pasti akan mengikuti kakaknya. Ya kan? Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, market structure shift bagusnya terjadi di mana?" Ya makin besar time frame, itu akan trennya juga akan lebih strong ya, lebih lebih kuat gitu untuk indikasinya. Oke? Semoga dan semua ini terjadi di area premium ya. Ya, kita lihat di sini ada premium dan dia turun ke area equilibrium. Sini lihat bagaimana area equilibriumnya di break dengan tegas, ini juga sama ya, retest ke area equilibriumnya dan tidak mampu bertahan di atas equilibrium. Dan kita lihat di sini ya, terus-menerus bikin Feller swing terus ya. Lihat di sini Feller swing terus dan dia jatuh ke bawah. Oke, nah ini kalau kita eh, swing yang satu lagi ya, kita lihat di sini ini juga bisa ya dipakai buat entry. Di sini ada SMT, drop, displace, market structure shift terjadi, harga masuk dan kita lihat di sini terjadi Feller swing lagi sekali lagi di dalam hair time frame PD Ray, drop lagi ke bawah. Oke, jadi semoga ada gambaran gimana caranya atau apa yang mau kita lihat atau konfirmasi apa yang kita cari di higher time frame PD Ray sebelum kita entry di lower time frame. Oke. Nah, ini juga nih, ini di pucuk yang satu lagi yang tadi terjadi Feller swing itu, terjadi sub liquidity itu. Ya, jadi di sini kalau diubah ke daily di dalam breaker blocknya, di sini di sweep, di sini di sweep. Ini yang disebut sebagai double sweep. Oke, double sweep kedua terjadi masih di dalam breaker block weekly fair value gap, display candle ke bawah, dan ternyata jadi breakaway gap. Kemudian ya udah kita bisa temuin entry di time frame yang sama atau bahkan di lower time frame. Di sini kita lihat ya tergantung nanti level entry teman-teman karena masing-masing teman-teman tuh berbeda ya kemampuan level entry-nya. Jadi ya silakan entry sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting saya memberi teman-teman gambaran umum tentang apa yang terjadi di higher time frame. Di sini juga terjadi liquidity sweep sekali lagi di dalam higher time frame PD rate. Jadi kalau teman-teman ikutin rules-nya, follow the rules, disiplin dalam rules-nya, saya hanya entry ketika terjadi
liquidity sweep di dalam higher time frame PD array ya. Teman-teman bisa entry di sini, teman-teman bisa entry di sini ya, dan lain-lain dan lain-lain. Oke? Dan kita lihat equilibriumnya di break dengan extended pendulumnya di break dengan kencang. Nextnya dia menuju ke eh, yang lebih rendah lagi. Oke? Nah, ini kalau kita bandingin lagi nih, ya ini swing high dan ini swing low-nya, kita lihat ya, dia masuk ke premium, ya, drop lagi ke diskon. Masuk lagi ke premium, bikin Feller swing, drop lagi ke diskon, masuk lagi di sini nge-sweep sekali lagi, baru jatuh kencang. Oke, jadi selalu itu aja teman-teman. Ketika teman-teman menguasai liquidity sweep dan liquidity run dalam higher time frame PD array, teman-teman akan punya metode win rate yang lebih bagus dan juga risk and reward yang lebih bagus. Oke, jadi kita yang nomor dua adalah kita bereaksi bukan memprediksi. Kita menunggu harga masuk ke sebuah array yang ada di premium atau diskon, lalu kita lihat bagaimana reaksinya. Sadari bahwa kita retail trader, bukan market maker. Jadi kalau teman-teman nanya gold mau ke 3.000 nggak bang, gold mau ke sini nggak? Ketika saya jawab nggak tahu, ya teman-teman jangan baperan. Karena saya memang beneran nggak tahu, teman-teman. Bukannya nggak mau ngasih tahu, oke? Karena saya bukan market maker, saya hanya retail trader kok, saya hanya debu. Ya, saya nggak bisa prediksi masa depan. Saya bukan cenayang, saya bukan dukun, oke? Dan kita hanya mengikuti jejak kaki market maker atau smart money, bukan mendahului mereka. Jangan pernah mendahului mereka, oke? Em, jangan pernah mendahului mereka, itu akan sangat merusak. Buat saya pribadi itu sangat merusak eh, apa namanya mental kita. Apalagi kalau misalkan kita terus-menerus kita mencoba untuk menganalisa dan analisa kita salah. Kan ingat gak sih? At least saya waktu belajar trading ya, begitu saya belajar trading nih, saya ngerasa saya ngerti, saya Superman ya. Apa yang saya lakuin? 25 pair, 27 pair, semuanya saya analisa semua, saya garis-garisin. Ya, ternyata seminggu lewat analisa saya satu pun gak ada yang bener. Akhirnya apa? Mental saya drop duluan sebelum berperang. Oke, dan semenjak saya menerima bahwa saya hanya retail trader, saya bukan market maker, saya tidak bisa memprediksi masa depan, saya hanya bisa mengikuti jejak langkah kaki smart money, di situ segala sesuatunya mulai berubah. Ketika saya mulai menerima dan bukan melawan. Oke? Yang ketiga, liquidity sweep. Ini sesuatu yang udah kita ulang-ulang. Perubahan sebuah tren selalu dimulai dari liquidity sweep. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui apakah PDR ini kuat ya, apakah di dalam PDR ini akan terjadi MMXM ya, ya selalu nomor tiga, konfirmasi apa yang kita mau cari? Terjadinya liquidity sweep di dalam PDR tersebut, ya kan? Very logic. Jadi asumsikan aja atau analogikan seperti misalnya ada bola tenis yang dilempar ke sebuah lantai yang keras atau disebut sebagai strong support. Kalau ini lantai ini cukup keras untuk menahan laju bola ini, kira-kira apa reaksi yang akan terjadi pada bola ini ketika menyentuh lantai ini? Akan ada pantulan yang kuat kan? Betul nggak sih? Jadi ketika dilempar ke bawah, kalau lantai ini cukup keras, maka si bola ini akan memantul kembali ke atas. Ya, logika yang sama kita juga bisa lihat dalam definisi menggunakan PD array. Strong PD array ya itu bisa dilihat dari bagaimana harga bereaksi, harga terjadi ketika harga sudah masuk ke dalam higher time frame PD array tersebut. Salah satu bentuk pantulannya ya kalau konteks tadi analogi pakai bola, bolanya kan mantul setelah dia kena ke lantai. Ya kalau harga setelah dia masuk ke strong support, reaksinya gimana? Ya reaksinya tuh begini, terjadi apa? Sweep ya, ketidakmampuan candle kedua membuat harga yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sweep ini fungsinya apa? Sweep ini fungsinya hanya untuk mengambil liquidity. Wick-nya do the damage, wick-nya mengaktifkan semua buy stop di area sini, tapi bodinya tell the story. Apa bodinya? Bodinya closing candle-nya nggak pernah melebihi candle sebelumnya. Jadi wick-nya do the damage, tugasnya wick untuk mengaktifkan semua buy stop di sini, tapi bodinya tell the whole story. Bodinya tell narasi apa yang akan dilakukan market maker ke depan. Ini ya dua candle sweep seperti ini adalah bentuk pantulan bola ketika dia mengenai sebuah lantai yang keras. Masuk, 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 sorry, naik, 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 menyentuh sebuah PD ray, mantul ke bawah. Tidak, body candle-nya tidak mampu menembus high dari candle sebelumnya. Ini adalah bentuk pantulannya. Oke, ketika terjadi liquidity sweep, kita bisa pindah ke lower time frame menggunakan time frame alignment-nya untuk mencari entry karena nanti di lower time frame bentuknya akan seperti ini. Dan kita bisa menebak
atau memprediksi atau memproyeksi candle ketiganya nanti akan melakukan seperti ini. TO3 AMD. Ya, closing candle kedua menjadi opening di candle ketiga dan candle ketiga akan melakukan TO3 AMD. Ketika dia open, ngelakuin manipulasi ke atas, Judas swing ke atas, kemudian dia turun ke bawah, ya, ngambil liquidity di bawah, kemudian dia naik lagi untuk close. Jadi ini ya teman-teman, konfirmasi ketiga yang bisa kita tahu, yang bisa kita cari untuk mengetahui apakah sebuah higher time frame PDRA itu mampu menahan laju harga atau enggak, yaitu dengan menunggu minimal dua candle terbentuk seperti ini. Kalau candle keduanya adalah candle sweep liquidity, candle reversal begini, maka kita tahu bahwa PD-Ray ini cukup kuat untuk menahan laju harga, sekaligus juga kita tahu bias untuk next candle ketiganya itu akan terjadi apa, yaitu untuk continuation. Oke, untuk mengambil range dari candle pertamanya. Oke, jadi ini kesimpulan akhir untuk sesi PDR ini ya. Yang satu, jadi selalu kita pilih PDR yang ada di area premium dan diskon. Jadi smart money, sekali lagi ya tekenin teman-teman ini prinsip kita ya sebagai smart money trader. Karena kita mengikuti jejak langkah kaki smart money. Smart money selalu memberi di area diskon dan menjual di area premium. Oke, yang kedua bereaksi dan bukan memprediksi. Sadari kita itu cuma retail trader, bukan market maker. Kita nggak pernah bisa tahu masa depan itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu sebuah aset kelas itu akan ke harga berapa. Dan kita nggak perlu tahu kok, ya. Kita cukup ngekorin aja, nggak perlu mendahului. Karena kita itu cuma retail, cuma debu, ya. Oke, tidak perlu mendahului para smart money. Oke, jadi ini konfirmasi yang kita cari, ya muncul SMT atau Feller Swing, lalu terjadi liquidity sweep dalam higher time frame PD range seperti tadi. Jadi nomor tiga, selalu sabar menunggu closing candle. Jangan impulsif ketika candle masih bergerak, belum close, sudah mengambil sebuah kesimpulan. Oke, lebih lambat, lebih pelan, lebih berhati-hati. Itu akan bikin lebih aman. Tunggu closing candle untuk memastikan konfirmasi kuat apakah candle itu betul-betul candle liquidity sweep atau bukan. Oke. Jadi liquidity sweep dalam sebuah PD-Ray, ketika terjadi liquidity sweep dalam PD-Ray itu awal tanda terjadinya perubahan tren. Artinya MMXM modelnya bisa jadi terjadi di PD-Ray yang di area itu. Oke. Dan bahwa konfirmasi kuat bahwa PD-Ray itu mampu menahan laju harga. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mengerti sedikit ya, mencari, memilah dan memilih mana PDR yang bagus atau enggak, valid atau enggak dengan menggunakan area premium dan diskon. Lalu teman-teman cukup bereaksi melihat harga masuk ke PDR itu dan melihat bagaimana harga bereaksi. Setelah harga bereaksi, ya tunggu closing candle-nya untuk memastikan bahwa candle itu adalah candle liquidity sweep. Setelah itu teman bisa ke lower time frame menggunakan time frame alignment yang udah ada di video sebelumnya untuk mencari entry. Oke, jadi semoga video ini cukup bisa membantu dan semoga cukup jelas. Kalau belum jelas, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Nanti untuk next videonya di Selasa depan, nanti kita akan mulai masuk ke contoh-contoh untuk entry setup menggunakan quarterly theory dengan pondasi-pondasi dasar yang di video-video sebelumnya ini. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong support saya dengan kasih like supaya saya tetap semangat untuk bikin konten-konten quarterly teori selanjutnya. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan kalau teman mau share video ini, karena video ini bermanfaat buat trader lain, silakan. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Happy cuan dan bye-bye.